Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Ya, dan sungguh luar biasa, kemarin kita sudah mulai berbincang tentang 3:16. Ya, apa yang dimaksud? Ada beberapa ayat dari Perjanjian Baru yang kami akan renungkan, kami akan pelajari supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan ternyata ya, pada waktu saya mulai merenungkan ini, ada satu pesan khusus yang Tuhan berikan. Ya, kita akan melihat dari langkah demi langkah sesuatu yang benar-benar dahsyat. Ya, mari kita ikut, bukan hanya sekali, dua kali, tapi ikutin semua. Ya, kemungkinan besar kita kurang lebih 2 minggu. Ya, ini udah pasti. Karena ada beberapa ayat yang kita akan bahas dalam firman Tuhan di dalam renungan ini. Hari ini kita akan fokus kepada Lukas. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Masih ingat firman Tuhan kemarin kita bicara tentang Yohanes 3:16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hari ini di dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, wow, benar-benar luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca. Dikatakan begini, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ya, aku baca itu lagi, ya. Daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yesus diutus Yohanes diutus sebelum Yesus mulai melayani. Yohanes diutus duluan untuk mempersiapkan jalan. Ya, banyak orang pada saat itu memikirkan atau merenungkan bahwa mungkin Yohanes Pembaptis Mesiasnya. Pada kenyataan tidak. Yesus datang sesudah Yohanes Pembaptis dan Yohanes cuma membuka jalan bagi Yesus. Dan di sini ya kita dapat mempelajari bahwa Yohanes sendiri bilang, ya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena yang akan datang itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa daripada aku. Intinya begitu. Yesus datang lebih hebat katanya. Nah, kita lihat ya bahwa Yohanes bilang, "Aku cuma baptis dengan air." Itu saja. Ya, sebagai pengampunan dosa. Ya, siapa yang udah mengaku dosa perlu dibaptis. Ya, harus menyerahkan nyawanya, harus memberikan dirinya untuk dibaptis. Baptis berasal dari kata baptiso, ya, keseluruhan melewati air. Ya, makanya kalau saya membaptis, saya benar-benar bawa orang ke dalam air. Ya, ini sesuai dengan pembicaraan dalam firman Tuhan yang berkata, itu adalah tanda seolah kamu mati bersama Yesus dan kemudian pada waktu Anda berdiri, bangkit dari air itu, Anda bangkit bersama Yesus, menerima kehidupan yang baru. Tapi Yesus akan datang dan dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu alasan kenapa Yesus harus naik ke surga, ya, supaya yang dijanjikan diturunkan, yaitu Roh Kudus. Jadi Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun dan tinggal di dalam kehidupan kita. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Ya, nanti kita akan bahas juga. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara yang kekasih benar-benar mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan Anda? Ya, apakah Anda sudah benar-benar menyerahkan?
dirinya. Dan kamu dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Api menyucikan. Menyucikan bangunan kita, menyucikan kita, membersihkan kita, membakar segala sesuatu yang tidak berkenan, dan supaya yang murni akan keluar. Anda pernah lihat proses daripada emas? Kalau Anda ke toko emas, Anda serahkan cincin, belum tentu mereka jual cincin itu lagi. Kemungkinan besar itu akan dilemur. Akan diproses untuk menjadi emas lain. Artinya dijadikan satu balok. Mungkin berapa kilo saya juga nggak tahu. Macam-macam. Ada 100 gram, 500 gram, 1 kilo. Dan itu menjadi 99%. Tidak ada 100% emas. Tapi emas itu melewati proses untuk dimurnikan supaya kotoran dilepaskan dari emas itu. Makanya harus dilembur, harus masuk dalam api yang panas sekali. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus akan membaptis kita dengan api, supaya kami dibakar, supaya semua yang kotor dikeluarkan. Supaya yang keluar atau tetap ada adalah yang murni, ada yang bersih, ada yang sempurna istilahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita mau menyerahkan dirinya. Kemarin kita sudah dengar, Yesus datang supaya tidak ada yang binasa. Dan Yesus juga datang, dan dia naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas kita, dan Roh Kudus akan memurnikan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, besi menajamkan besi. Anda dan saya saling menajamkan, kita saling kesekin satu sama yang lain. Supaya apa? Yang tidak benar, yang tidak murni, yang tidak bersih dikeluarkan. Dan kami mengatasi supaya bangunan ini, supaya Anda dan saya benar-benar dipulihkan, dibersihkan. Supaya kami dapat bertemu dengan Tuhan. Karena ingat, Allah selalu berkata bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Makanya Anda dan saya harus menjadi orang yang kudus. Apa yang dimaksud dengan kudus? Disiapkan, diseratin, disingkirkan. Dikhususkan, disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah Anda dan saya siap? Apakah kita siap dimurnikan oleh api Roh Kudus? Biar kami belajar lebih lagi bahwa ini adalah satu keperluan yang saudara dan saya butuh. Ada satu pertanyaan, dan saya mau akhiri dengan pertanyaan ini. Kira-kira kita perlu Roh Kudus? Saya akan jawab besok. Karena ternyata di dalam firman Tuhan jawaban itu ada. Bahwa bukan hanya Yesus datang untuk membaptis dengan Roh Kudus dan api, tapi Yesus pun menerima Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa supaya melalui 3:16 kami dapat pelajari intinya daripada seluruh firman-Mu Tuhan. Karena ada banyak hal yang kami dapat lihat. Kami akan disadarkan kembali seberapa jauh firman-Mu itu benar-benar luar biasa. Untuk itu Bapa terus bicara dalam hati kami masing-masing, supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang untuk membaptis Anda dan saya dengan Roh Kudus dan api. Mari kita terima. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua. Mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita serius menghadapi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Shalom.